bersama aku Nifa di channel Tell the Title. Menceritakan sebuah judul. Aku bakal ceritain Selamat Datang di Rumah Mati part ketiga. Kan part pertama sama part keduanya udah ada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton part pertama sama part keduanya, jangan lupa nonton dulu. Nanti kalau udah selesai nonton part 1 dan part 2, kalian jangan lupa balik lagi ke sini untuk nonton part ketiganya supaya kalian paham alur ceritanya gimana. Sebelum aku lanjutin part ketiganya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tell the Title supaya aku semangat buat bacain ceritanya buat kalian. Nah, jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Aku berteriak, "Jos! Jos!" Namun Jos tak kunjung menjawab teriakanku. Aku berlari ke arah mobil dan Jos atau PT juga tak ada di dalam sana. Lalu aku berteriak, "Hey Jos! Jos!" ku bilang. Namun juga tak ada jawaban dari Jos. Lalu ayah dan ibu keluar untuk melihat ke halaman rumah. "Ada apa, Amanda?" katanya. "Jos dan PT tak ada di sini," kataku. Lalu mereka menyuruhku untuk melihat ke belakang rumah. "Mungkin ada di belakang rumah, Amanda," kata ayah. Lalu aku bergegas untuk ke halaman belakang rumah. Namun tak ada tanda-tanda dari Jos atau PT. Dan aku berteriak, "Hey Jos! Jos, kau di mana?" tanyaku. Namun Jos tak kunjung menjawab pertanyaanku. Mengapa aku merasa begitu takut? Itu kan hal yang wajar bagi Jos untuk berkeliaran dan melakukannya sepanjang waktu. Aku berlari dengan kecepatan penuh. Pohon-pohon tinggi miring ke atas rumah di sisi sini, menghalangi hampir semua dari sinar matahari. Aku melihat dari sisi garasi yang sangat gelap ada bayangan Jos. Aku berteriak, "Hey Jos!" Namun aku baru menyadari itu bukan Jos. Lalu aku pergi kembali ke halaman rumah dan ayah bertanya, "Apakah kau menemukannya, Amanda?" Aku menjawab, "Tidak." Aku berkata. Lalu ayah menyuruhku, "Apakah kau sudah mengecek mobil?" "Itu hal yang pertama kali aku cek, ayah," aku katakan. "Namun Jos dan PT juga tak ada di dalam mobil," kataku. "Aku tak percaya Jos pergi begitu saja," kata ibu. "Dia minggat dari rumah." "Di mana dia?" tanya ibu. Ayah dan aku sama-sama mengangkat bahu. "Mungkin dia mendapat teman dan keluyuran," kata ayah. Dia mengangkat tangan. "Kita harus menemukannya," kata ibu. "Dia mungkin berjalan-jalan dan mungkin saja tersesat." Lalu Mr. Dawes menangkan, "Dia tak bisa pergi jauh-jauh. Mari kita berkendara di sekitar blok ini. Aku yakin kita akan menemukannya." Lalu tiba-tiba ibu menggeleng dan melirik ke ayah. "Aku akan membunuhnya," gumamnya. Ayah menepuk bahu ibu. Mr. Dawes membuka bagasi dan mengambil topi hitamnya dan memakainya di aspal. "Hei, itu topi yang pas," kata ayah. Lalu dia menjawab, "Ya, untuk melindungi kita dari matahari," kata Mr. Dawes. Duduk di belakang mobil bersama ibu. Kami menuju blok dalam keheningan. Kami berempat menatap keluar dari jendela mobil. Rumah-rumah yang kami lewati sudah tampak tua. Sebagian dari mereka bahkan lebih besar dari rumah kami. Lalu di satu dark falls, ayah bertanya, "Mana anakku? Aku akan membunuhnya," kata ibu.
hanya berbicara satu kali, namun ibu sudah sering mengatakannya. Kami sudah berjalan di sekeliling blok dan tak ada tanda dari Josh. Lalu Mr. Dawes mengatakan, kuharap aku juga tak tersesat di dalam komplek ini karena aku baru, katanya. Hei, ada sekolah, teriak Mr. Dawes. Kuharap aku juga tak tersesat, aku juga baru di sini, kata Mr. Dawes. Lalu saat melangkah enggan menuju Josh, kemudian mengubah arah, ada sekolah, katanya. Lalu ibu berkata, bisakah Josh berjalan sejauh ini? Lalu Mr. Dawes mengatakan, dia bukan berjalan, dia berlari, kata Mr. Dawes. Kami berbelok ke sudut yang bernama Heart Cemetery, di mana ada batu nisan dan itu adalah sebuah pemakaman. Lalu Mr. Dawes mengatakan, itu anak Anda, katanya sambil menunjuk. Itu anak Anda, katanya. Lalu Josh berteriak, Amanda, kesini, bantu aku. Lalu aku bilang, Josh, ada masalah apa? Tanyaku. Tolong, katanya. Josh, apa yang salah? Tanyaku. PT, katanya. Aku tak bisa menghentikan PT, katanya. Dia menjauh dariku dan aku sangat susah menangkapnya, kata Josh. PT, ayah mulai menenangkan anjing itu. Tapi PT bergerak dari satu batu ke batu lainnya, mengendus masing-masing, kemudian berlari ke yang berikutnya. Bagaimana kau bisa berjalan ke sini, Josh? Tanya ayah. Aku mengikuti PT, kata Josh. Dia terlepas begitu saja. Lalu dia mengendus-endus sekitar alas bunga mati di halaman depan kami. Dia mulai berlari dan dia mulai berhenti di sini. Aku harus mengikuti, aku takut dia akan tersesat, kata Josh. Ayah perlu beberapa kali mencoba dan akhirnya ayah berhasil menangkap PT dan membawa PT ke pangkuan ayah. Mr. Dawes menunggu di dalam mobil. Mungkin lebih baik Anda membeli tali untuk anjing itu, katanya. PT tak pernah memakai tali, protes Josh. Ya, kita mungkin harus mencoba satu kali untuk sementara waktu, kata ayah. Terutama jika dia terus melarikan diri. Ayah melemparkan PT ke belakang. Anjing itu bersemangat meringkuk dalam pelukan Josh. Mr. Dawes mengantar kami kembali ke kantornya. Sebuah bangunan kecil putih berderetan. Aku bertanya-tanya, PT tak pernah melakukan itu, mengapa dia melakukannya? Kukira PT juga kesal akan kepindahan kami. Setelah PT telah menghabiskan seluruh hidupnya di rumah lama kita, dia mungkin merasa seperti Josh dan aku tentang harus berkemas pindah dan tak pernah melihat lingkungan lama lagi. Lalu kami sampai di kantor Mr. Dawes dan Mr. Dawes mengatakan, Anda bisa datang minggu depan. Aku akan menyelesaikan semua pekerjaan yang disahkan oleh hukum setelah ini. Setelah Anda menandatangani surat-surat, Anda dapat pindah kapan saja. Lalu dia memberikan sebuah kartu nama dan ibu membacanya Dawes Copton, kata ibu. Itu nama yang tak biasa, kata ayah. Apakah Copton nama keluarga? Tanya ibu. Tidak, katanya. Hanya aku yang bernama Copton di keluargaku. Aku tak tahu nama itu berasal dari mana. Lalu ibu mengatakan, kukira kau dan PT sudah cukup berpetualang hari ini. Aku kira, kata Josh bersemangat. Lalu aku mencoba menenangkan Josh. Kau akan menyukai kamarmu, kataku pada Josh. Seluruh rumah itu besar, benar-benar besar, katanya. Josh menatapku. Katakan sesuatu, bukankah kau dengar apa kataku? Kataku. Tapi aneh. Dia tak menjawab perkataanku. Beberapa minggu ke depan, aku berjalan di sekitar rumah. Berpikir bagaimana aku tak pernah melihat kamarku lagi. Kira bagian tersulit adalah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanku. Ada Katie yang rumahnya tak berapa jauh dariku, teman baikku dari TK. Lalu dia datang sebelum kami pindah malamnya. Katie, kau tak boleh gugup, kataku. Kau bukan orang yang pertama
pindah menjauh selamanya, kata Katie. Ini tak seperti kau pindah ke Cina atau lainnya, jawabnya. Dark Falls hanya 4 jam, Amanda. Kita akan banyak bertemu, katanya. Ya, kurasa, kataku. Tapi aku tak percaya. 4 jam perjalanan seburuk seperti di Cina. Sejauh kerisauan. Kukira kita masih bisa berbicara lewat telepon, Amanda, katanya. Ya, tentu. Kau beruntung. Kau tahu, pindah keluar dari lingkungan kumuh ke rumah besar. Lalu Katie mengatakan, kau tahu, Amanda, pindah ke lingkungan yang besar dari lingkungan kumuh ini adalah salah satu keberuntunganmu. Lalu aku menjawab, ini bukan lingkungan yang kumuh, kataku. Sekolah tanpamu, siapa lagi yang memberikanku contekan matematika? Lalu aku menjawab, aku selalu memberikanmu jawaban yang salah, Katie. Tapi itu adalah pemikiran yang baru. Apakah pelajaran SMP itu bagian dari SMA atau bagian dari SD? Semuanya dalam satu kesatuan. Ini adalah kota kecil. Ingat, tak ada SMA yang terpisah. Setidaknya aku tak melihat satupun. Nyebelin, katanya. Keesokan paginya, hari Sabtu adalah hari yang sedikit hujan. Ibu mengatakan kepada ayah, pelan-pelan Jack, jalan ini sedikit licin. Lalu ayah mengatakan, iya, aku sangat terburu-buru. Bagaimana kalau mobil pindahan kita datang lebih cepat daripada kita? Bu, iya, tapi kau harus lebih berhati-hati, kata ibu. Kami mulai berkendara dari rumah tua kami menuju Dark Falls. Dan beruntungnya kami lebih cepat daripada mobil pindahan kami. Untung saja kita datang lebih cepat, kata ayah. Kalau kita tidak mengawasinya, mungkin mereka akan menaruh barang kita dengan asal-asalan, kata ayah. Lagi dan lagi PT anjing itu membuat keributan. Dia berlari. Kira-kira ayah berhasil nggak ya nangkap PT, dan PT bakalan kemana sih? Nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan part keempatnya. Dadah guys, sampai jumpa di part keempat.